the issue in your investment here in Indonesia. Can you hear me? Hello? Oh, nggak dengar putus-putusnya. I can hear you. Well, ITDC has agreed to quote unquote continue this project, but the problem is that there's no one in the location that will operate your equipment. Let's say we are decided today that this project can be continued. When do you think you can send your people to maintain or to make sure that your equipment can work properly? This afternoon, our partner is PHB Bali, and we have staff for our subcontractor in Bawa, so they can mobilize. Hopefully, in the next 4 to 6 hours, we can have a team back in the plant, no problem. So I can say that in one week, for sure that your people will be there, right? Less than 1 week, in several days, right? Oh yes, even maximum. If we can by tomorrow, by tonight, we can mobilize. Tomorrow morning, we can have our team back in there, no problem. Okay, thank you very much. Cukup. Dan mereka siap tuh. Timnya ada di Bali rupanya sebagian, jadi bisa dia mobilize. Dia bilang dalam 4 jam bisa ke sana. Mungkin besok udah bisa ke sana, atau jadi nggak ada masalah untuk teknikalnya, untuk operasi alatnya. Ini teknis dibicarakan dengan mereka ya. Tapi yang jelas untuk izin nanti dibantu oleh Kek dari Kek. Anda yang aktif ya, kejar dokumennya seperti apa. Ya, di Kek cukup. Cek Kek cukup ya, nggak usah BKPM. Oke, clear ya. Anda kejar ya. Ini seperti apa, tiap hari dicek lah sampai mana progresnya. Nanti kita cek dari sini setiap minggu. Saya usul Pak, kalau seandainya disetujui dan Mr. Waji siap, maka kita sambil jalan izinnya, karena I doubt it dalam 1 minggu izinnya keluar. Sabtu Minggu nggak mungkin keluar kan, Sabtu Minggu mungkin studinya keluar tuh, ya. Habis itu masuk ke izin, izinnya akan cepat keluar karena akan kita monitor. Nanti kita lihat kecukupannya seperti apa. Ya. Tapi yang jelas proses berjalan terus. Ya, jadi Mr. Waji biar siap untuk jalan begitu Pak. Ya, itu sudah siap. Kita kira-kira bisa ya Pak Fajar ya, nggak ada masalah kan. Nanti kalau ada keributan lagi atau saya lagi, kita akan, yang jelas di sini akan monitor terus. Clear ya. Kira-kira bisa jalan ya. Ini jalan, jadi bilang Pak Waji, this is a goal. Ya. Nanti kalau masalah cari investor nanti belakangan, tapi yang jelas ini harus jalan dulu. Investor juga kalau izinnya sama aja, problemnya akan dihadapin. Ya. Ini adik karya ada nggak di sini? Nggak ada, dia punya 30% ya? 25%. Udah kau dicabut? Enggak tetap ada, tapi mereka udah nggak. Karena itu udah bangkrut. Jadi mungkin nanti bisa dilapor ya Pak Alwi ya. Ya. Di Adikarya selama ini inaktif Pak di dalam berbagai kegiatan. Dia investor pasif. Itu orang preman ya. Kira-kira gitu, kalau nggak tertarik agak 25% loh. Oke, clear? Clear ya Pak Fajar? Baik Pak. Pak Alwi, nanti Mas dari KEK ngawasin. Nanti kami akan monitor juga dari sini. Kalau nggak ada lagi, terima kasih semuanya. Apa saya tutup. Wassalamualaikum. Masih ada? Yang pria Pak. Oh, yang pria gimana? Itu masalah lahan. Oke, yang kedua, habis seru tadi. Izin Pak Menteri, masih satu aduan yang 2B tetap dari perusahaan Resort Indonesia Amerika, Pak Alwi Shihab. Isunya adalah kebuntuan berkepanjangan dalam implementasi perjanjian pemanfaatan dan pengembangan lahan pada lot H3 KIK Mandalika. Ini menyambung yang tadi Pak Ellen sampaikan Pak, ada beberapa untuk HPL-nya ya Pak Ellen ya, HGB-nya dari 6 itu baru 4 Pak, kemudian tinggal 2 lagi. Nah yang satu ini nggak dikeluarin, tetapi pengajuan yang untuk satunya sedang dalam proses gitu ya, secara ringkas mungkin bisa dijelaskan
izin Pak. Silakan. Siapa punya nih? Kek apa ITDC nih? ITDC silakan. Baik, Pak Menteri, kami ingin melaporkan sebetulnya pria ini pada hampir di saat yang sama di tahun 2016 merupakan investor pengembangan beach hotel di Lot H3 Mandalika, sebelah Pullman Pak, kalau Bapak pernah ke sana. Di tahun 2016, kemudian kami mengakhiri luda pada tahun 2022 karena pria ini One Prestasi yakni tidak melaksanakan pembangunan sesuai timeline kontrak di dalam luda itu, sehingga lahan menjadi idle dan terbengkalai. Nah, kemudian ITDC sebelumnya sudah menyampaikan 3 kali somasi dan tidak terdapat progres penyelesaian proyek, sehingga ikut bersamaan dengan PAIA proses di arbitrase SIAK. Jadi kemudian setelah itu diikuti dengan mediasi ke Jamdatun. Jadi itu ada, namun demikian ada deadlock juga di situ. Jadi secara umum kami sebenarnya ITDC mengedepankan penyelesaian non litigasi yaitu B2B, dan kita ingin menjaga kepastian investasi dan keberlangsungan operasional KEK Mandalika. Demikian Pak. Dari PT Pria, silakan. Selamat siang Bapak Menteri, Bapak Ibu dan dinas yang Bapak Ibu dinas sekalian di sini. Kami di sini sebenarnya sebagai on behalf-nya PPRO sebagai pemegang saham. Jadi mungkin dari sama mungkin kasusnya dengan Pak Iya, karena memang secara struktural memang sudah tidak ada lagi organisasi di dalam atau orang yang di dalam Pria tersebut. Terus kemudian memang kita udah nggak ada lagi orang di Prianya. ya ada di Pria ada Pak satu, cuman memang itu direktur perwakilan dari IBD. Perwakilan IBD ini dia saat ini tuh informasinya sedang sakit Pak. Jadi kami sebagai bentuk pengawasan dari sisi PPRO mungkin Pak, kami ikut mengawasi bagaimana berjalannya Pria ini sebenarnya. Anda sebagai apa di sini? Ini Pak perwakilan pemegang sahamnya Pak dari PPRO. Terus PP Property. Operasinya siapa dari PP Property? Ya betul Pak. Apa tuh PTPP? PTPP anak usahanya PP Pak. Wah, bentar lagi hilang tuh. Masih ada PT Property? Oh nggak tahu, pasti bentar lagi hilang itu. Mungkin secara garis besar Pak, jadi memang tuntutannya apa? permasalahannya gini Pak, memang karena memang kami bersifatnya itu lebih ke operasional Pak, dan Pak Wajih yang mempunyai keputusan, karena secara pemegang saham kan memang dari IBD yang mempunyai porsinya lebih besar Pak, sehingga kami ikut sebenarnya dengan keputusannya Pak Wajih, karena salah satu komitmennya kami ketika kami mediasi di Jamdatun terakhir, mediasi kami menyerahkan keseluruhan permasalahan ini kepada Pak Waji bagaimana skema penyelesaiannya. Kami bersifat inaktif saat ini atau pasif saat ini. Jadi memang kalau tuntutannya selama ini di mediasi Jamdatun Pak Menteri. Jadi kalau saya nggak ngerti Anda maunya apa? Oke. Nggak tahu. Kalau nggak tahu saya ngapain mecahin masalah. Ini Pak, Kita nggak jadi ngerti. kalau saya merecap bahasanya kemarin mediasi dengan ITDC di Jamdatun, bahwa adalah kebutuhannya dari Pria adalah pertama adalah reaktivasi luda. Kenapa kami membutuhkan reaktivasi luda? Karena itu berkaitan dengan valuasi saham ketika nanti akan ditawarkan kepada investor. Bahkan Anda udah nggak ngebangun berapa tahun tuh di sana, makanya diberhentiin ludanya. Kenapa waktu itu nggak ngebangun? Oh tadi Pak Menteri disebutkan bahwa Pak Alwi sempat di awal sempat disebutkan bahwa karena secara keseluruhan lahan itu belum diserahkan secara penuh. Apa dari berapa hektar yang belum Dari 8 kalau melihat dari catatan saya ada 2% sekitar 7.200 Pak. Iya 7.000 sekitar 10.000 meter. 8 hektar, 1 belum dikasih, belum diserahkan. Betul. Isunya apa? Mungkin ITDC Pak yang lebih paham. Coba bisa silang dari TDC, kenapa dari 8.000? Jadi begini Pak, pada saat mereka memilih lahan itu, lot H3 ada 2 lahan di dalamnya yang masih enclave. Enclave itu belum kita beli full. Dan pada saat mau groundbreaking tiang pancang sudah selesai semua kasus ini, masalah tanah. Nah,
Kenapa kita putus ludahnya? Karena sesuai dengan perjanjian awal ludah bahwasanya dalam waktu sekian lama mereka harus membangun, ternyata mereka tidak sanggup untuk membangun karena belum ketemu investornya, Pak. Ceritanya pada waktu itu seperti itu case-nya apa gimana? Belum dikuasain semua atau emang Anda nggak punya investor pada waktu itu? Izin Pak, mungkin Pak Wajih yang mungkin bisa paham. Jadi karena ya tadi Pak Wajih tadi kan memang yang punya. Ali bisa jelasin? Yang saya tahu bahwa rapat sampai di waktu itu Menko Ekonomi juga ikut terlibat dalam hal ini. Persoalannya tanah yang disampaikan itu atau yang dijanjikan tidak sesuai dengan apa yang mereka terima. Surat-suratnya tidak sertifikat atau bagaimana waktu itu. Sehingga Wajih bilang, bagaimana saya mau mulai membangun kalau tanah yang diserahkan kepada saya ini belum clear. Itu permasalahan pertamanya. 7 hektar dari 8 hektar udah clear. Hanya 1 hektar yang belum clear kan? Ya, tapi kalau 1 hektar itu umpamanya mengganggu desain. Kek, tahu nggak permasalahan ini? Jadi mohon izin Pak, ini kan sudah dibicarakan juga di level di kami Pak, di Sekjen Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus dan di Kemenko Pak. Dan kemudian belum putus, terus kemudian maju ke arbitrase. Tadi disampaikan Pak Fajar ya, sudah masuk ke arbitrase dan juga nggak ada keputusan juga ya Pak. Jadi ya kami sebenarnya lebih mendorong untuk penyelesaian, kan juga ada itikat baik ya Pak dari dari PRIA maupun dari TDC. Kalau kami sih tetap pada itikat baik untuk menyelesaikan agar terrealisasi investasi. Mungkin seperti itu saja Pak. Gini aja deh, karena Pak Wajih nggak ada di sini, kita nggak tahu informasi seperti apa. Untuk yang ini kita tunda dulu. Nanti pas yang ini jalan kan, yang PIA jalan kan, Wajih ada di sini kan pasti. Nanti kita undang meeting lagi. izin Pak. Sekarang agak susah saya. Izin Pak, mungkin satu hal. Sekarang ini sudah ada groundbreaking dan tiang pancang sudah dibangun. Pada saat itu kami tidak mungkin mengizinkan tiang pancang dan groundbreaking sebelum itu clear. Ini sudah clear semua Pak. Sekarang yang bangun siapa? Mangkrak Pak. Ya ini, yang bangun siapa? Pria, terus berhenti. Oh, karena mungkin berkaitan sama yang satu lagi. Nah, kita perjelas ketika Pak Haji di sini deh. Nah, jadi ini kan udah yang satu udah jalan tuh. Nanti kan dia punya kepentingan untuk datang ke sini. Ya. Nanti kita atur meeting lagi supaya ini lebih clear. Kalau sekarang saya agak susah nih, tebak-tebakan terus. Dia nggak tahu, saya nggak tahu, ibu juga nggak tahu, dia nggak tahu. Kalau kita tanya ITDC kan pasti satu sisi pandangan ya. Saya mesti di tengah. Ya gitu Pak. Jadi posisi terakhir itu sebenarnya adalah pada waktu itu sudah ada groundbreaking pada waktu itu, dan tiang pancang betul sudah ada. Makanya tadi ada PT Adikarya di situ ya, karena partner untuk membangun. Terus 2 persil ya, seingat saya 1 atau 2 persil. 2 persil itu yang belum diserahkan kepada PRIA. Dari yang total lahan tadi hampir 10 hektar itu, 2 persil itu. 1 persil pada waktu itu sudah dalam proses HGB, sekarang sudah ada HGB-nya. Yang 1 persil sudah juga ya, HPL, masih HPL, belum dikonversi ke HGB. PRIA minta pada waktu Semuanya statusnya HPL semua Pak. Ya, Tadi kan, dari rakyat kita beli untuk jadi HPL semua. HPL ya. Nama ITDC ya betul. Jadi HPL ini yang akan diserahkan, 1 yang dalam proses ya. Nah pada waktu itu berhentinya adalah, seingat kami Pak, waktu kami merapatkan itu, PRIA tetap bersikeras mendapatkan seluruh hak atas tanahnya tadi, termasuk 2 persil itu, baru dia akan mulai membangun lagi gitu ya Pak ya. Nah dari TDC sendiri pada waktu masih berkeras bahwa ini harus dilanjutkan dulu dengan menunjukkan komitmen, termasuk sumber pendanaan yang belum sampai saat itu belum disampaikan oleh PRIA untuk bisa melanjutkan status dari yang mangkrak tadi gitu. Kalau gitu
Ini sekarang udah lengkap kan ya? Udah lengkap semua yang 2 parcel tadi? Sudah? Oh, itu masih kosong? Masih, baru tiang panjang aja? Ya itu ada tiang panjang itu termasuk di atas yang 2 parcel itu Pak. Karena kami tidak mengizinkan sebelum lahannya clean and clear sehingga dibangun tiang panjang. Ada Peluang masih bisa kerjasama lanjut nggak? Kembali Pak kepada komitmen calon investor yang sebelumnya mereka punya duit atau enggak gitu aja intinya. Kami Kalau pengen duitnya cepat ada, Pak. bisa lanjut nggak? Bisa Oke, langsung. itu clear. Nanti tapi untuk ini kita tunda dulu ya kali ya. Kita undang Pak Wajinya ke sini, tapi saya hanya tadi pengen tahu possibility-nya seperti apa. Clear kalau gitu ya Pak, nanti sampaikan Pak Waji seperti itu Pak Alwi. Kita akan dorong, tapi supaya lebih fair, saya akan minta Pak Waji datang ke sini untuk yang kasus pria ini. Sekali lagi, terima kasih semuanya. Bapak saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.